Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengaosan mushola Al-Fat ingkang kawula hormati, ingkang sepindah ingkang paling utami, monggo kula dherekaken anggenipun maos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, saking kuasanipun Allah Subhanahu wa taala, Allah tasih kersa maringi kita nikmat ingkang ageng sanget, nggih menika nikmat iman dan Islam, disertai nikmat-nikmat yang lain, nggih menika nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga ing dalu menika alhamdulillah kita saged makempal malih wonten salah setunggalipun majelis ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Majelis ingkang dipenuhi para malaikat Allah. Dari kita duduk di sini, saking mulai mushola menika penuh dengan malaikat hingga bertumpuk-tumpuk sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing malaikat menyebut-nyebut nama kita dan nama kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membangga-banggakan kita di hadapan semua penduduk langit. Allah membangga-banggakan kita di depan malaikat Jibril bahwa kita adalah hamba yang masih taat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini, di waktu ini, malam minggu, sesuk prei, sore mau belanjan, saat-saat menyenangkan bersama keluarga, istilahnya napa ngoten nggih? Mipik napa sini ngoten ya. Wae nyeneng wayahe nyeneng-nyenengke keluarga. Tapi kita sekalian tasih menyempatkan waktu kita, tasih purun menyempatkan tenaga kita, tasih purun menyempatkan pikiran kita untuk berbondong-bondong mendatangi majelis taklim yang insya Allah ketika majelis nanti selesai dan kita pulang dari sini, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika kita berniat dari rumah untuk ikut bermajelis taklim, maka semua hewan yang ada di dunia, baik yang basah maupun yang kering, mbuh niku cacing, mbuh niku bekicot, mbuh niku iwak lumba-lumba, mbuh niku teri, mbuh niku paus, mbuh niku hiu, semua makhluk itu memohonkan ampunan kepada Allah tentang kita. Jadi awake dhewe datang, awake dhewe mendatangi mushola, mendatangi majelis taklim menika didoakan oleh semua makhluk hidup, didoakan oleh semua binatang baik yang kering maupun yang basah, memohonkan ampunan untuk kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang suci dan mudah dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat serta salam monggo kita kunjukaken dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulunya para nabi, dan saling mendoakan nggih
donga dinonga minggu iki kita sedaya, anak turun kita, bapak ibu kita, guru-guru kita benjang teng yaumul mahsyar termasuk umatipun ingkang dapat syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih hidup, beliau selalu merindukan umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu rindu Rasul mboten? Cinta Rasul mboten? Cinta. Hari ini sudah bersolawat berapa kali? Hari ini ada yang bersolawat pada Rasulullah 5.000 kali? Tidak ada. 1.000 kali? Tidak ada boleh? 100 saja nggih. Alhamdulillah. Minimal banget, paling sithik sak elek-eleke kita nggih sebagai umat muslim, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta Nabi, yang mengaku rindu Nabi, yang mengaku menunggu-nunggu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal membaca sholawat di luar sholat ya, itu 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Pramila kula ngajak ngoten Bapak Ibu sedaya, mulai hari ini membiasakan ketika pagi dan sore hari membaca zikir pagi dan zikir sore. Dibiasakan. Nek mboten apal dikire apa mang tumbas teng pundi nika toko Kauman nggih enten. Terus rugi nika pundi? Cemani nika enten toko buku Arafah. Nah, Arafah murah nika 5.000 untuk telu zaman nika pas kula tuku nika. Bukune alit. Jenengan maca niku ndak dina sesasi lah pun apal niku, awal nganti akhir nggih garek. Zikir pagi, zikir sore niku sambil nyapu, sambil isah-isah, sambil nopo, insyaallah bisa. Penting sangat nggih zikir pagi, zikir sore sebagai amalan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados pengurus mushola Afat niku kula uyak-uyak. Ayo mulai zikir pagi, zikir sore, dibiasake, dikulinake. Ben apa to? Ben berpagi-pagi kita memulai hari, menyambut berkahnya Allah dengan berzikir. Dan nanti sore kita mengakhiri hari juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah pahalane besar sangat, dan ketika jenengan tahu apa saja yang dibaca di dalam zikir-zikir itu, insya Allah besar banget manfaatnya, fadilah-fadilahnya juga banyak. Enek sing doa pengen sehat, enek sing pengen doa ketika meninggal nanti dijadikan meninggal dalam keadaan syahid, dan banyak sekali doa-doanya yang sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalu menika kita saged berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi setelah beberapa pekan kita berpisah, kita ngurusi awake dhewe-dhewe, ngurusi umate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ngurusi dakwah-dakwah di sekitar kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kula sekedar sharing mawon. Nek diarani ustaz nggih durung ustaz. Ustaz niku tanggung jawabé gede. Niki sharing mawon. Kebetulan mawon, qadarullah mawon, saya pernah membaca buku ini, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah membaca, pernah mengkaji kitab ini. Namanya kitab Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah. Niko kitab dasar
tentang akidah, paling dasar banget. Kalau di pesantren-pesantren sunnah ini pelajaran SD Bapak Ibu saya, Al-Usul As-Salasah. Tapi saya tidak membawakan isi dari kitab Usul As-Salasah niko. Jadi kitab Usul As-Salasah niko berisi tentang tiga hal penting yang nanti akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Kenapa perlu dipelajari? Karena setelah kita pelajari perlu adanya keimanan. Setelah dengan keimanan, diharapkan dengan keimanan kita ini, somben kita masuk alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka setelahnya kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi bila kita tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, yang kita dapat adalah azab kubur. Maka penting sekali untuk mempelajari kitab ini, penting sekali untuk mengimani 3 hal yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Sekali lagi saya tidak akan membawakan isi kitab ini, tapi saya hanya akan membawakan pembukaan dari kitab ini. Pembukaan dari kitab ini. Jadi jenengan biasa ngaji kitab, itu di awal akan adalah pembukaan. Kemudian yang kedua biografi penulisnya. Kemudian ketiganya baru isi kitabnya. Itu jenengan ngaji urutan ya. Ngaji urut, mulai ngaji pertama, ngaji kitab secara urut ngoten niku mangke urutane. Jadi enggak langsung isi kitabnya, tapi perkenalan dulu, pembukaan dulu, kemudian riwayatnya penulisnya gimana dan segala macam, baru isi kajiannya. Saya akan bawakan tentang 4 kewajiban dasar bagi kita umat Islam setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bab menika sampun kula aturaken dumateng Bapak Ibu sedaya, nek jenengan kelingan lho nggih. Yen kelingan itu sudah pernah saya bawakan pada bulan Ramadan tahun kemarin, nek kelingan niku. Tentang 4 kewajiban dasar kita sebagai umat Islam setelah beriman. Ada 4 kewajiban dasar kita sebagai umat Islam. Yang pertama adalah mencari ilmu. Hal paling dasar bagi umat Islam setelah bersyahadat adalah yang pertama mencari ilmu. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Niku kewajiban kita paling dasar. Karena apa? Karena ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Semua amalan dalam Islam pasti ada ilmunya. Nek jenengan ngamal ora ana ilmune, pasti ditolak. Tapi ketika jenengan beramal ada ilmunya dan dengan niat ikhlas beramal, maka itu menjadi amal soleh bagi jenengan. Makanya penting sekali bagi kita untuk memprioritaskan mencari ilmu, memprioritaskan bertolabul ilmi seperti pada malam hari ini. Sehingga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat ada dasarnya, ada hujahnya, dan dari ilmu itu maka kita bisa beramal sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dan mungkin malah oleh kita sendiri, yang mana ilmu itu tidak ada dasarnya. Kemungkinan karena hanya sekedar budaya saja, karena efek perkembangan Islam, efek dakwah Islam, maka budaya di kita, budaya di Indonesia, budaya di tanah Jawa dimasuki ataupun diwarnai oleh Islam, sehingga
budaya-budaya yang dulu condong kepada dinamisme dan animisme, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah keris, nyembah akik, dan nyembah segalanya. Ketika Islam datang, Islam merubah itu, budayanya tetap ada, tapi hal-hal musyriknya diganti dengan hal-hal Islami. Sehingga ada akulturasi budaya dari budaya Jawa menjadi kejawen yang beraliran Islam. Mungkin dari para pendahulu kita dengan maksud engko nek wis Islami wis bener, budaya ini akan bisa menjadi Islami, budayanya tinggal Islaminya. Tapi karena orang Jawa, orang lokal, nggak hanya di Jawa tok gitu. Ketika ada warisan budaya dari mbah-mbahe, ada warisan budaya dari leluhurnya, itu berat untuk meninggalkannya. Alasannya nguri-uri kebudayaan dari bapak moyang kita. Tetapi boleh nggak kita melaksanakan budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Islam? Insya Allah kita boleh melaksanakan. Tapi ketika budaya itu sudah bertentangan dengan agama Islam, maka kita wajib meninggalkan. Jadi apapun budayanya, ketika masih bisa sealiran dengan agama Islam, monggo dilaksanakan. Tapi ketika budaya itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Catat ya, yang pertama, kewajiban dasar bagi seorang muslim setelah bersyahadat yang pertama adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu berat, mencari ilmu itu melelahkan, mencari ilmu itu membosankan, dan mencari ilmu itu butuh uang yang banyak, butuh dana yang banyak. Para pendahulu-pendahulu kita ketika mencari ilmu, para imam-imam kita meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan orang tuanya dengan niat mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kita bisa meniru ini dengan memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren misalnya. Di situ di pondok pesantren itu bagi orang tua yang belum pernah berpisah dengan anaknya dan anak yang belum pernah berpisah dengan orang tuanya, itu sesuatu yang berat. Nangis mesti. Mbok kula men zaman anak kula pertama kula pondokke, seminggu pertama ini kula nggih pikiran terus nangis, wah anakku ning kono piye, anakku piye. Tapi ini adalah salah satu bentuk pengorbanan kita untuk mendapatkan ilmu. Salah satu bentuk pengorbanan kita, salah satu bentuk pengorbanan anak kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena ilmu seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa ingin mendapatkan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan keduanya juga harus dengan ilmu. Saking pentingnya ilmu itu, banyak para ulama berpendapat pentingnya wong golek ilmu lebih penting daripada orang bekerja. Jadi pentingnya orang bertolabul ilmi itu lebih penting daripada orang bekerja. Saking pentingnya ilmu. Maka Rasulullah SAW ketika berpagi hari setelah sholat subuh, kita diajari Rasulullah SAW satu doa yang selalu Rasulullah baca setelah sholat subuh. Ada yang hafal doanya? Doa ketika setelah saya sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Masya Allah, dari doa ini saja kita bisa tahu betapa pentingnya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika berpagi hari adalah as'aluka ilman nafi'ah, jaluk ilmu yang bermanfaat dulu. Ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba, karena dengan ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, kita bisa mencari rizki yang thayyib. Kita bisa mengenal, oh iki rizki halal, oh rizki haram. Dengan apa? Dengan ilmu. Nek awake dhewe enggak berilmu, kita ora mudeng iki rizki halal, rizki haram, kita enggak tahu. Tapi dengan ilmu kita bisa mendapatkan rizki yang halal dan rizki yang thayyib. Setelah kita mendapatkan rizki yang halal, maka dengan rizki yang halal itu kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, dan dengan ibadah dan dengan rizki yang halal itu, maka ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika kita mendapatkan rizki yang haram. Begitu pentingnya ilmu, sehingga dasar apapun yang pertama kali adalah ilmu. Seperti doa tadi, monggo doa ini jenengan lazimkan setiap selesai subuh. Ketika berdoa jenengan minta ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Diulang minimal 3 kali, jaluk niki, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa bekerja mencari rizki yang halal dan thayyib, dan dengan itu kita bisa beribadah dengan rizki yang halal dan thayyib tersebut, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas ataupun kewajiban dasar kita sebagai manusia, sebagai umat Islam setelah bersyahadat, setelah kita mencari ilmu, yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Apapun yang kita dapatkan dari ilmu tersebut, kita amalkan semaksimal mungkin. Ilmu tidak akan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat jika tidak bisa kita amalkan. Tapi ketika ilmu sudah bisa kita amalkan, maka di saat itulah ilmu itu bermanfaat bagi kita. Sholat, puasa, zakat, umroh ataupun haji, tholabul ilmi, dan amalan-amalan apapun yang sudah diberitakan para asatidz kita, yang sudah kita baca dari kitab-kitabnya, monggo semaksimal mungkin kita laksanakan. Sekali lagi saya istilahnya memerintahkan kepada pengurus takmir ini kok. Saya harapkan amalan-amalan harian itu sudah dilaksanakan mulai kemarin-kemarin. Kula ngasih waktu, tak kei waktu 40 dino, amalan-amalan harian itu amalno dan rasakan perbedaannya setelah 40 hari. Amalan-amalan harian kathah nggih Bapak Ibu nggih. Salat tahajud, salat duha, salat wajib. Salat wajib pun ada syaratnya. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ula. Tidak boleh ketinggalan takbirnya pertama kali imam. Tidak boleh ketinggalan. Itu syaratnya amalan harian. Pokoknya jenengan jangan sampai telat sholat. Ketika imam sudah berdiri di depan, jenengan juga sudah harus siap berada di belakangnya. Ketika imam sudah mulai bertakbir, jenengan sudah siap menyambut takbir tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Meskipun hanya ketinggalan takbiratul ula, jangan sampai ketinggalan selama minimal 40 hari. Jangan sampai ketinggalan. Baca Quran. Hari ini yang sudah baca Quran 5 juz sinten?
Mboten enten. 3 juz. Mboten enten ya. 1 juz kan pun minimal. Enggak ada. Masa ono besar ruko. Oke. Sebenarnya enggak apa-apa nggih. Kita membaca sekemampuan kita enggak apa-apa. Sak ruko 10 ayat, 5 ayat. Sebenarnya enggak apa-apa. Yang penting ada interaksi kita dengan Quran. Tetapi kita pengen jadi hambanya Allah yang istilahnya jos gandos. Beramal ojo kaya wong biasa-biasa. Maca Quran pira Mas? 5 ayat. Ya memang enggak apa-apa. Tapi ya ojo 5 ayat tok bagi kita gitu loh. Terutama pengurus-pengurus mushola Al-Fat menika. Jenenge pengurus sih beda karo wong biasa. Minimal ya sak juz. Minimal lho niku nggih. Durung engko nek bulan Ramadan. Bulan Ramadan pinten biasanya? 1 hari 1 juz. Sesuk diundai. 1 hari 1 juz wis pirang taun jenengan punan ngoten niku. Nah nggih, wis pirang taun ngoten niku terus. Tahun ngarep diundai. Sesasi 2 juz. 2 juz. 2 khataman. Sedina 2 juz. Saged mboten? Bisa. Pasti bisa. Khalid bin Walid niku jaman semonten gaweane gur perang terus. Bendina perang, sesuk perang, sok mben perang. Pokoke melek moto dhek niku tugase perang. Niku dhek menyesal. Gelo. Aku ki ndak dina perang maca Quran sedina gur sak juz. Aku sesasi gur khatam ping pisan. Niku Khalid bin Walid nggih. Merasa sedina sak juz iki kurang. Padahal tugas beliau kan bendina perang. Awake dhewe perang karo sapa? Inggris Brambang niku nggih paling nggih. Nah, niku men sak juz ora sempat. Monggo mulai saat ini kita jadikan diri kita hamba Allah yang utama, hamba Allah yang pilihan. Jenengan nonton tentara-tentara Hamas niku. Brigadir perangnya Hamas. Sedina macane minimal sak juz. Ning wis apal pirang juz mereka niku. Awake dhewe nek mereka wis 30 juz apal. Awake dhewe juz 30 mbuh hafal mbuh ora nggih. Ini juga tugas kita ngoten lho. Minimal nek pengurus Al-Fat ya minimal juz 30 hafal, minimal lho nggih. Jenenge pengurus niku beda dari orang biasa. Pengurus niku wong-wong istimewa. Jadi dibiasakan amalan kita juga amalan bukan orang biasa ngoten lho. Tadi wau, salat berjamaah tidak boleh telat. Dibiasakan salat malam, minimal salat witir nggih. Nek wedi ketinggalan bar salat Isya, kemudian salat ba'diyah Isya 2 rakaat, dilanjut salat witir. Asal mboten? Boleh. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku kan beliau saking takutnya, aku ki nek turu ngepluk, bengi tangi angel. Beliau disiasati ba'da Isya, ba'da salat ba'diyah Isya, beliau langsung menyempatkan sholat witir, sehingga nanti ketika ketiduran sudah tercatat melakukan sholat malam. Sholat malam niku dilaksanakan setelah sholat Isya. Kalau sholat tahajud dilaksanakan setelah kita tidur. Jadi sholat malam niku kados sholat taraweh. Nah, ini kita masuk sholat malam. Dilaksanakan sebelum tidur nggak apa-apa. Tapi ketika kita melaksanakannya setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Podo-podo sholat malame, tapi namanya berbeda karena alasannya berbeda. Yang satu dilaksanakan sebelum tidur, yang satu yang tahajud dilaksanakan setelah tidur.
Sholat duha jangan sampai ketinggalan. Hari ini semua sholat duha, insya Allah alhamdulillah minimal 2 rakaat. Tinggi sedekah ke setiap ruas-ruas tulang dalam badan kita. Ini perlu disedekahi. Benra legrek, benra gampang loro, benra gampang kesel, benra gampang apa nggih? Meletre. Minimal sholat duha 2 rakaat. Baca Quran jangan lupa. Sholawat tadi minimal 10 pagi 10 sore. Syukur-syukur punjul. Dan yang penting niki istighfar. Hari ini sing wis istighfar ping 1000 sinten? Dereng. Mulai hari ini dibiasakan istighfar. Minimal ping pinten? 100. Rasul mengajari 70 kali atau 100 kali. Minimal kita jadikan target minimal niku 100 minimal 70 atau 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini amalan harian. Kemudian zikir pagi dan sore dibiasakan. Terus nek ajeng bubuk maca napa? Setiap mau tidur zikir-zikir niku nggih 30 ayat kursi. Nggih 30 ayat kursi segala macam Al-Baqarah. Dan jangan lupa setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. Di sini sudah apa? Ada yang sudah hafal surat Al-Mulk? Pun hafal? Dereng dihafalke. Bendina dihafalke, bendina diwaca, insyaallah sesasi hafal. Ben bengi diwaca, bar isya diwaca. Manfaatnya napa? Tuh, seomben neng alam kubur surat Al-Mulk niki akan menjadi pengacara jenengan. Surat Al-Mulk ini akan menjadi pembela jenengan. Surat Al-Mulk ini akan membantu jenengan menjawab pertanyaan malaikat dan membantu jenengan terhindar dari azab kubur. Penting niki surat Al-Mulk ya. Dibaca setiap hari, setiap malam. Yen iso dihafalke. Sithik niki gur 30 ayat. Insyaallah apal. Nek nyoba, yang penting coba sih maca sih istiqomah sih apal niku bonus. Niku nggih amalan harian nggih. Jangan sampai ketinggalan. Nek ketinggalan yo sedina rong dina ketinggalan, sesuk dilan. Baleni meneh. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Karena ini sangat penting buat kita. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pantas untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita pantas kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang Islam yang biasa-biasa saja. Mulai saat ini, malam ini diniatkan aku kudu dadi wong Islam sing hebat. Wong Islam sing lebih dari yang lain. Mulai dari amalan-amalan itu dulu. Monggo dibiasakan, dirutinkan, diistiqomahkan. Nek wis keluarga yo, bapak ibu dibiasakan sehingga akan setelah 40 hari nanti akan kelihatan hasilnya. Bu, hasilnya apa? Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Enak sing atine ayem, enak sing utange lunas, enak sing doanya dikabulkan, dan masing-masing orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Monggo kula ngajak jenengan mengamalkan ini, dan jenengan apa yang jenengan dapatkan mungkin jenengan bisa sharing ke kita. Oh, aku 40 dino iso iki Mas. Aku 40 dino entuk iki Mas. Aku 40 dino dadi ngene Mas. Setelah 40 hari. Nek awal-awale pikirane wah 40 dino, 40 dino ndang rampung ndang wis. Ternyata setelah jenengan bisa melalui 40 hari ini, jenengan meh ninggalke amalan iki dadi abot. Amalan ini akan jadi kebiasaan rutin jenengan. Monggo
Kula saged ngajak dumateng diri kula pribadi dan jenengan sedaya, amalan-amalan harian ini kita amalkan. Niku kalih nggih, thalabul ilmi, kemudian yang kedua mengamalkan, dan yang ketiga tugas dasar kita sebagai umat Islam setelah bersyahadat, yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan sudah kita amalkan. Didakwahkan, disampaikan kepada saudara-saudara kita, minimal keluarga kita, anak istri kita minimal. Yang penting kita dakwah, ngajak wong liya. Sekali lagi, takmir ini punya kesempatan dakwah yang besar sekali. Ben setu malam minggu nyebar undangan, engko bengi pengajian, engko bengi pengajian, engko bengi pengajian. Dah sekedar itu aja. Masalah hasil, masalah sing teko sapa, masalah sing teko pira, itu bukan tugas jenengan, itu bukan hak jenengan. Hak jenengan cuma menyampaikan, hak jenengan cuma mendakwahkan. Yang bisa menarik mereka, yang bisa merengkuh hati mereka, yang bisa memberi hidayah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jenengan sudah ngajak-ajak, di-share nang grup, dijapri per orang, Mas engko pengajian, Pak D engko pengajian, Mbah engko pengajian, minimal jenengan sudah mendakwahkan dulu. Dan tugas yang keempat, tugas terakhir kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam setelah bersyahadat adalah bersabar melaksanakan 3 hal tersebut. Wong golek ilmu butuh sabar mboten? Sabar gitu nih. Pengajian niku sesuatu yang membosankan. Teng pundi mawon pengajian niku membosankan. Teng pundi mawon pengajian niku mesti enak sing ngantuk. Mesti niku. Soalnya kajian niku membosankan. Jadi pengajian thalabul ilmi butuh tugas kita yang keempat, yaitu sabar. Sabar karo ustate. Ustate ngomong apa, omongane ra genah, sreko-reko dirungokke wae. Akan ada beberapa hal yang enggak semua apa yang diucapkan ustaz itu bisa kita tampung. Mungkin sithik, oh iki pas iki kita tampung, kita amalkan, kita dakwahkan. Sithik-sithik mawon. Enggak usah berharap lebih. Yang penting kita sabar mengikuti kajiannya. Kemudian sabar untuk melaksanakannya, sabar untuk mengamalkannya. Jenengan nek maca Quran, nek poso niku nggih. Biasane kan ra tau 1 juz. Gandeng poso dipaksa 1 juz. Lagi maca lembar mesti jenengan ngitung meneh. Kurang pirang lembar iki ngoten niku diitung. Oh, lagi 4. Berarti kurang 6 lembar. Wis entuk 6 diitung meneh. Oh, kurang 4. Untuk 7 diitung meneh. Niku karena kurang sabar. Itu kita sabar dalam melaksanakan amalan-amalan yang kita amalkan. Pengajian ya sabar, maca Quran ya sabar. Salat juga butuh sabar ngoten lho. Ya lah imame macane suwe, awake dhewe pas kesel mesti ra sabar. Wah, yo suwene imame iki macane alun-alun. Sebagai makmum kita harus sabar. Itu adalah tugas terakhir kita, sabar. Dan yang ketiga tadi berdakwah juga harus sabar gitu loh. Dakwah niku ora langsung ngajak wong-wonge gelem. Dakwah itu ora langsung ngajak wong-wonge gelem datang ke sini menyambut panggilan kita. Jenengan tahu kalau nabi-nabi yang dahulu, dakwah itu ora butuh enggak hanya 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun enggak. Lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Nabi Nuh ratusan tahun. Umatnya pinten Nabi Nuh? Ra nek 100 nggih. Ratusan tahun berdakwah niku sekitar 80 atau berapa niku, Pak? Enggak ada 100 lah. Bahkan Nabi Nuh niki punya doa, dan doa niku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ini yang menjadi Nabi Nuh ketakutan bincang teng yaumul mahsyar.
Nabi Nuh ketakutan sekali. Jenengan nanti nek buka surat Nuh ayat ke-26 dan 27. Tolong Mas Agus dibuka surat Nuh ayat 26 dan 27. Qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu. Terus itu bagus. Surat Nuh juz ke-29. Surat Nuh niku berarti surat ke-71 nggih. Surat ke-71 ayat ke-26 dan 27. Qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Niku ayat 26. Itu adalah doa Nabi Nuh yang mendoakan semua umat kafir, semua orang kafir yang ada di dunia minta dibunuh kabeh. Niku doane Nabi Nuh. Tolong dibacakan Mas Agus. Artinya boleh. Angge mic ben krungu kabeh. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Yang ke-27. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Nah, niku bahkan sekelas nabi nyuwun pada Allah, wong kafir sak donya niku kon mateni kabeh. Bahkan termasuk anak-anake kon mateni. Somben nek mboten dipateni, anak-anak ya bakal nglairke wong kafir meneh. Nah niku dikabulke Allah mboten? Dikabulke Bapak Ibu. Dan kelak di yaumul mahsyar Nabi Nuh niki termasuk nabi yang ketakutan. Takut dipertanyakan Allah tentang doanya ini. Kok kowe dhisik ndonga njaluk wong kafir mati kabeh ngopo? Sebenarnya itu enggak ditanyakan Allah, tapi karena ketakutan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketakutan sangat. Jadi ketika orang-orang kan bingung saat itu. Dengan mungkin ngaji babakan syafaat Rasulullah SAW tentang orang-orang yang kebingungan itu, umat manusia semua kan kebingungan, boleh syafaat. Nabi Adam diparani, Nabi Nuh diparani, Nabi Ibrahim diparani, Nabi Musa diparani, Nabi Isa diparani, Nabi Muhammad diparani. Gur njaluk syafaat, pengen pertolongan. Tapi yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah SAW. Dari semua nabi yang ditatangi ini, semua punya dosa ternyata. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa juga nggih. Nuh, Isa, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Singkatannya napa niki? NIMIM. Nek jenengan pun nanti pelajaran agama Islam, nabi-nabi utama ini kan singkatannya NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari nabi-nabi yang didatangi ini semua punya dosa ternyata. Walaupun dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi kelak di yaumul mahsyar nabi-nabi ini sangat ketakutan. Wedi nek dosane ndek ben kuwi ditakokne Allah meneh. Sangat ketakutan. Jadi ketika seluruh umat manusia minta syafaat, nabi-nabi itu enggak berani. Ojo takon aku, ojo takon aku. Hari ini Allah murka dengan sangat murka. Allah tidak pernah murka seperti murkanya pada hari ini. Dan Allah tidak akan murka lagi setelah hari ini. Jadi puncak murkanya Allah nanti di saat itu. Maka semua nabi ketakutan. Jenengan ngaji masalah syafaat ini mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini akan ada masing-masing merasa berdosa. Walaupun dosanya sudah diampuni, tapi karena melihat Allah saat itu murka, mereka sangat ketakutan. Balik tentang tugas kita tadi nggih, tugas
dasar kita. Yang pertama tadi apa? Mencari ilmu. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan. Dan yang keempat, kita sabar dalam melaksanakan 3 hal di atas. Monggo, ini kewajiban nggih. Wajib bagi kita. Jadi nek awake dhewe tidak melaksanakan, kita berdosa. Nek awake dhewe ora tau sinau, ora tau tolabul ilmu, dosa. Awake dhewe ora tau ngamal, dosa. Awake dhewe ora tau dakwah, dosa. Dan awake dhewe ora bersabar dalam melaksanakan ini semua, kita juga berdosa. Ini kewajiban dasar. Kewajiban paling dasar bagi umat Muslim. Semua kena kewajiban ini. Monggo 4 hal ini kita laksanakan semaksimal kita, sekemampuan kita, sehingga kelak nanti di yaumul mahsyar ketika Allah menanyakan, "Kowe dhisik wis tak kei tugas apa wae, wis mbok laksanake urung?" Insyaallah kita bisa menjawab dan kita sudah melaksanakan ketika kita di dunia. Ngoten ya Bapak Ibu sedaya. Mugi-mugi 4 hal ini bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab, dengan kemudahan, dan semoga kita kelak kembali dikumpulkan bersama dan kelak kita kembali dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Makaten Bapak Ibu sedaya pun sak jam. Pangapunten menawi enten klientunipun atur sepindah malih kula sanes ustad nggih kados tidak bisa memberi penjelasan terperinci. Ini sharing saja, sekedar saya melaksanakan tugas saya yang ketiga, yaitu mendakwahkan apa yang sudah saya amalkan dan apa yang sudah saya pelajari. Monggo setelah ini tugas jenengan juga ikut mulai berdakwah. Ora usah ngajeng meja ngoten niki, teng omah, teng dalan, wayahe salat, wayahe adzan, ajak-ajak, ayo De, ayo Mas, ayo Yu, ayo Mbak, salat. Itu sudah dakwah. Dakwah niku ringan. Dakwah niku penak, tapi butuh kesabaran. Monggo sekali lagi saya ajak khususnya diri saya pribadi, semoga bisa istiqomah melaksanakan 4 kewajiban dasar kita sebagai umat Islam, dan semoga Allah memudahkan langkah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya pada Allah saya beristighfar. Semoga Allah mengampuni kita. Monggo kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.